Perkenalkan, kami dari kelompok satu, terdiri dari saya sendiri, Dian Ramdiani, kemudian ada Salomo Bezalel Tangyong, dan juga Ari Afridal. Kami akan membahas tentang arsitektur Nusantara, yaitu arsitektur vernakular rumah tradisional Baduy. Yang melatar belakangi dari pembahasan ini adalah karena di Indonesia ini memiliki banyak rumah adat yang unik dengan ciri dan bentuk yang khas dari masing-masing daerahnya. Salah satunya yaitu rumah adat Baduy. Ciri dan bentuk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat, kemudian kebiasaannya, dari kebiasaan masyarakat setempat, ada mata pencaharian, ketersediaan material dari alam sekitarnya, dan juga keadaan alamnya. Dan menurut Reza Nopaleri pada tahun 2020, rumah adat itu memiliki hubungan erat dengan arsitektur vernakular. Selanjutnya, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan arsitektur vernakular pada rumah Baduy dan juga apa makna yang diekspresikan oleh bentuk arsitektur Baduy. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu arsitektur vernakular. Jadi, arsitektur menurut KBBI itu adalah merancang sebuah bangunan. Kemudian menurut Marcus Polio Vitruvius adalah arsitektur itu adalah kesatuan dari kekuatan, keindahan, dan juga kegunaan atau fungsi. Nah, vernakular menurut Rapoport itu yaitu tidak memakai prinsip dan teori bangunan, menyesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya, pengembangan budaya, kemudian dilakukan secara turun-temurun, dilakukan melalui prinsip trial dan error dan juga menggunakan sumber daya alam sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa arsitektur vernakular itu adalah sebuah bangunan yang dilakukan tanpa adanya bantuan dari arsitek, hanya menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan material sumber daya alam sekitar, namun tetap mengedepankan kekuatan, keindahan, dan juga fungsinya. Selanjutnya yaitu pengertian rumah tradisional. Rumah itu adalah tempat tinggal, kemudian menurut Rapoport itu rumah dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang dimiliki oleh penghuninya, kemudian tradisional itu adalah sesuatu yang berpegang teguh kepada norma adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian rumah tradisional itu adalah bangunan yang dipengaruhi oleh budaya yang dimiliki oleh penghuninya dan juga tetap berpegang teguh kepada adat dan budaya setempat. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang rumah tradisional Baduy. Jadi Baduy ini memiliki arsitektur tradisional yang unik dan juga sangat mengikuti aturan adat yang ketat. Jadi rumah adat itu masih berbentuk panggung tanpa adanya jendela. Orientasi bangunannya menghadap ke utara selatan dan hanya memiliki satu pintu yang pintu utama. Jadi hanya menghadap ke depan. Kemudian lokasinya itu ada di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan wilayahnya dibagi menjadi tiga. Ada wilayah Tangto atau Suci, yaitu mengacu kepada Baduy Dalam, kemudian wilayah Panamping atau Pembuangan itu mengacu kepada Baduy Luar, dan wilayah Dangka atau Kotor itu juga mengacu kepada Baduy Luar. Di sini saya akan membahas tentang agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Baduy. Di antaranya ada Sunda Wiwitan, Pancar Bumi, dan Larangan dan Kapatuhan. Sunda Wiwitan itu telah dipengaruhi oleh agama Islam, Hindu, dan Buddha. Di sini menjunjung tinggi pola hidup sederhana, menolak teknologi, kemudian selalu berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki, dan juga menjunjung alam. Dan Pancar Bumi ini dipercaya bahwa tempat manusia pertama kali diturunkan itu adalah di suku Baduy. Kemudian kepatuhan di sini adalah adat yang ketat yang disebut dengan pikukuh dan yang harus dipatuhi tanpa adanya perubahan. Selanjutnya yaitu mata pencaharian suku Baduy ada bertani, bercocok tanam, menjual hasil pertanian dan hasil alam. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat Baduy. Baduy Dalam itu sangat adat istiadat, sangat taat akan adat istiadat, kemudian menolak teknologi modern, tidak pernah meninggalkan jauh kampung halamannya, kemudian memiliki ciri dari cara berpakaiannya yaitu menggunakan pakaian berwarna putih dan ikat kepala. Sedangkan pada Baduy Luar ini sangat bertolak belakang dengan Baduy Dalam, yaitu karena telah mengalami pergeseran akibat modernisasi. Jadi di Baduy Luar itu telah menerima perkembangan teknologi, kemudian terkadang meninggalkan kampung halamannya berhari-hari dan juga karakteristiknya dapat dilihat dari pakaian berwarna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soklomo dengan nomor NIM 4122212024. Di slide ini kita bahas karakteristik rumah Baduy Dalam. Umumnya rumah Baduy Dalam bentuknya segi empat, lalu panggung sesuai dengan filosofi mereka yang mempunyai kepercayaan bahwa rumah tidak boleh menempel dengan tanah. Lalu bahan-bahannya juga terbuat dari bahan-bahan alam yang berada di sekitar pemukiman mereka. Rumah Baduy itu terbagi menjadi ada dua rumah Baduy, rumah Puun sebagai ketua adat dan rumah
warga Baduy yang bukan ketua adat. Umumnya rumah Puun lebih besar dibanding rumah masyarakat Baduy pada umumnya. Pembagiannya tetap sama, hanya ukuran saja yang lebih besar. Puun dan rumah masyarakat adat terbagi menjadi pada umumnya terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan filosofi mereka, bahwa bagian luar itu untuk menerima tamu, bagian tengah adalah bagian netral untuk makan, untuk berkumpul, dan bagian belakang dapur. Ini dia layout rumah Puun atau rumah ketua adat. Ini tampak-tampaknya, tampak depan, tampak samping kanan, dan tampak belakang dari rumah Baduy, rumah Puun ya. Salah satu pembeda dari rumah Puun dengan rumah warga biasa di Baduy adalah perapian. Pada rumah Puun, rumah ketua adat biasanya ada 2 perapian yang fungsinya ini selain sebagai memasak juga sebagai pemanas ruangan untuk menerima tamu. Lalu ini slide berikutnya adalah rumah warga Baduy dalam yang bisa kita lihat ukurannya agak lebih kecil dibanding rumah ketua adat. Ini dia potret rumah Baduy. Yang ini Baduy luar, ada beberapa perbedaan antara Baduy luar dan Baduy dalam, terutama pada kekakuan atau ketaatan kepada aturan. Kalau rumah Baduy luar, mereka sudah mulai agak fleksibel dengan bolehnya meratakan tanah, sehingga bisa kita lihat tiang-tiangnya tingginya sama. Sedangkan pada Baduy dalam, kontur tanah tetap dipertahankan, sehingga tiangnya berbeda-beda tingginya dari tiap masing-masing tiang di rumah mengikuti kontur tanah yang ada. Namun persamaannya adalah mereka memakai bahan bangunan yang ada di sekitar pemukiman. Lalu rumah Baduy itu juga ada pendukungnya juga, bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah leit, adalah tempat menyimpan hasil padi, tetap memakai umpak yang mereka tetap berkeyakinan bahwa bangunan tidak boleh menempel dengan tanah. Lalu ini jamban. Jamban terpisah dari rumah karena dianggap sebagai bangunan yang kotor. Itulah dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Arya Fridal. Di sini saya akan menjelaskan terkait filosofi rumah Baduy. Yang pertama adalah masyarakat Baduy memiliki ahli sendiri dalam bidang, yaitu disebut dengan tukang bangunan. Ini terdapat dalam referensi sumber Nuryanto 2021. Kemudian pembangunan rumah Baduy dilakukan oleh tukang bangunan atau ahli lokal yang berpengalaman dalam bidang membangun tanpa paku dan hanya menggunakan pasek, serta mengikat dengan ijuk dan material tradisional lainnya. Di sini juga terdapat dalam referensi sumber Nuryanto 2021. Kemudian rumah Baduy merupakan rumah yang ramah lingkungan karena material yang digunakan merupakan bahan-bahan alami dan tanpa menggunakan teknologi modern. Kemudian dalam proses pembangunan, baik teknis maupun non-teknis, akan selalu dikoordinasikan oleh tukang bangunan atau PUUN. Di sini terdapat dalam referensi Nuryanto 2021. Nah, di sini terdapat gambar struktur dan material rumah Baduy. Untuk atap atau atap yang terbuat dari daun tirai, kemudian dari anyaman pada dinding yang disebut abik-abik. Kemudian di rumah Baduy ini terdapat teras atau yang disebut balai-balai atau sosoro. Kemudian tiang penopang terbuat dari kayu, serta terdapat pintu masuk dari samping. Anyaman yang pada dinding disebut dengan bilik. Kemudian pondasi dari material batu. Nah, untuk gambar ini terdapat dalam sumber Jamaluddin 2013. Kemudian untuk struktur dan material rumah Baduy. Rumah Baduy merupakan rumah panggung yang dimana menggunakan fondasi umpak terbuat dari batu bertumpuk, trapesium yang disusun dan dibentuk datar sebagai penahan kolom. Di sini terdapat dalam sumber Nuryanto 2021, fondasi yang bersambung dengan kolom-kolom. Di sini ada gambarnya, fondasi rumah Baduy menurut sumber Miske Widiarti 2011. Kemudian struktur dan material rumah Baduy. Untuk dinding bilik awi atau anyaman daun pohon palem yang diikat dengan tali bambu tanpa menggunakan paku. Ini terdapat dalam referensi Nuryanto 2021. Kemudian sambungan dinding dengan kolom dan balok. Dan ini anyaman dinding rumah Baduy. Kemudian untuk struktur dan material rumah Baduy, lantai talupuh atau anyaman daun pohon palem yang diikat dengan tali bambu. Ini merupakan lantai pada rumah Baduy yang terdapat dalam sumber Meske Widiarti 2011. Kemudian struktur dan material rumah Baduy, atap suhunan atau rangka bambu dengan penutup daun aren. Di sini terdapat atap dengan rangka bambu yang dilengkapi dengan penutup daun aren. Terdapat dalam struktur atap rumah Baduy Nuryanto 2021 dan terdapat dalam sumber Widiarti 2011. Struktur dan material rumah Baduy. Ini adalah gambar sambungan pasak rumah Baduy. Terdapat dalam sumber Meske Widiarti 2011. Di sini terdapat proses pembangunan, gambar proses pembangunan rumah Baduy, di mana tukang bangunan membangun rumah Baduy secara
kelompok mereka membangun secara gotong royong. Di sini terdapat dalam sumber Nuryanto 2021. Baik, dari kesimpulan presentasi ini adalah penerapan arsitektur vernakular pada rumah Baduy, yaitu adalah menghargai alam, di mana kita dapat menerapkan dalam rumah panggung yang tidak menyentuh tanah. Kesederhanaan, mengimplementasikan ruang yang fungsional dan sesuai kebutuhan sesuai aturan adat. Kemudian kebersamaan, masyarakat Baduy bergotong royong dalam pembangunan rumah untuk melestarikan teknik konstruksi tradisional agar terpelihara secara turun-temurun. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam, material menggunakan bahan alami seperti kayu, bambu ijuk, daun aren, dan batu. Kemudian untuk menghargai keseimbangan dengan alam, penggunaan warna putih sebagai simbol kesucian. Orientasi bangunan menghadap utara atau selatan dianggap membawa energi positif atau keberuntungan dan berperan penting pada kejayaan dan ventilasi. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua adalah di sini kita dapat memaknai yang diekspresikan oleh bentuk arsitektur rumah Baduy, yaitu kesucian dan keseimbangan, serta warna putih melambangkan kesucian dan kebersihan. Kepatuhan terhadap adat dan tradisi, serta penataan ruang mengikuti aturan dan adat. Hal ini tersebut menunjukkan kepatuhan dan penghargaan terhadap warisan budaya. Kemudian menghargai alam dari struktur rumah panggung yang mengikuti kontur tanah dan tidak menyentuh tanah. Untuk tidak merusak tanah merupakan salah satu penghargaan terhadap alam sekitar. Merupakan kearifan lokal, rumah Baduy menggunakan bahan alami dan teknik konstruksi tradisional mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Baik, untuk presentasi kali ini untuk sekian dan terima kasih. Di sini merupakan presentasi rumah Baduy.